Kembalinya Dewa Perang bab 981-990. Novel Tun. Bab 981. Levi sudah tertidur lelap di ranjangnya. Dia tahu tidak ada yang bisa mendekati manornya malam itu. Di kompleks zona perang, Phoenix sibuk mengendalikan beberapa komputer. Ada titik-titik merah pekat pada peta di atas. Titik-titik merah menunjukkan target mereka, para pejuang elit yang telah mengindahkan panggilan klan Garrison untuk membunuh Levi. Mereka sudah mulai mengambil tindakan. Melalui pengawasan Skynet, semua pembunuh terlihat jelas bergerak menuju pusat kota. Baiklah, biarkan resimen kavaleri mulai beraksi. Phoenix memerintahkan. Selain itu, ada orang lain yang masih berusaha masuk ke kota selatan. Dia memberitahu. Serahkan masalah itu pada kami. Mulai sekarang, kami tidak akan mengizinkan siapapun memasuki kota. Azure Dragon dan Kirin, bersama dengan tim mereka, segera mulai mengambil tindakan, mencegah semua pejuang elit memasuki kota untuk bergabung dalam perburuan. Di antara para pejuang elit ini, tim tercepat adalah Macan Tenggara. Ketiga bersaudara ini telah berlatih seni bela diri sejak mereka masih muda dan sangat terampil. Mereka berjalan mendekati rumah Levi dengan sangat cepat. Kami yang pertama tiba di sini. Begitu kami membunuh Levi dan ibunya, hadiah 3 miliar akan menjadi milik kami. Dengan kegembiraan di mata mereka, Macan Tenggara bergegas ke Manor. Namun, pada saat berikutnya, dua sosok muncul di depan mereka. Mereka berdua adalah Ksatria Lionfang. Dalam sekejap, Macan Tenggara kehilangan kesadaran mereka dan jatuh ke tanah. Lebih banyak pembunuh segera muncul di sekitar Manor. Saat mereka mencoba memasuki kediaman, beberapa sosok lagi muncul di hadapan mereka. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah Ksatria Lionfang. Satu demi satu, mereka menghilang. Untuk setiap pembunuh yang muncul, yang lain pasti akan lenyap. Jumlah pembunuh yang tiba meningkat dengan cepat. 100, 200, 500, 538. Pada akhirnya, lebih dari 500 orang telah menghilang, tidak ada dari mereka yang berhasil mendekati Manor. Setelah semua pembunuh telah diurus, 18 sosok di sekitar Manor segera menghilang. Resimen kavaleri telah menyelesaikan misi mereka. Di Plaza Emas, Jaiden dan yang lainnya mau tak mau merasa sedikit cemas. Sudah setengah jam, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Mereka mulai mondar-mandir di ruangan itu. Lindsay tidak hadir di sana. Dia telah pergi ketika dia mengetahui bahwa para pejuang elit sedang menuju untuk membunuh Levi. Edward, haruskah saya mengirim seseorang ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi? Tanya Jaiden khawatir. Tidak perlu, gerakan besar seperti itu hanya akan menarik perhatian. Kami tidak bisa mengungkapkan identitas kami, Edward mengingatkan. Tidak bisakah kalian semua bersabar? Apa yang kalian takutkan? Kalian pikir Levi tidak mati? Itu tidak mungkin. Edward menembakkan belati ke mereka semua. Dipahami. Jadi, semua orang terus menunggu dengan napas tertahan. Namun, 1 jam lagi segera berlalu, dan sesuatu belum terjadi. Sekarang, Edward tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Bagaimana bisa 500 pejuang elit membutuhkan waktu begitu lama untuk membunuh Levi dan ibunya? Pasti ada yang salah. Seseorang menganalisis situasi dan menyindir, mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ada konflik ketika mereka memperebutkan pekerjaan. Lagi pula, si pembunuh mendapat 3 miliar. Siapapun akan berjuang untuk ini. Itu benar, dari lebih dari 500 orang, hanya akan ada 1 orang atau 1 tim yang akan mendapatkan 3 miliar itu. Mereka semua harus berjuang untuk membunuh Levi sekarang juga. Edward setuju dengan analisis semacam itu. Oleh karena itu, semua orang terus menunggu. Namun, 1 jam berlalu tanpa ada berita yang dilaporkan. Ini. Edward semakin tidak sabar. Oh tidak. Pada saat itu, seseorang berlari membawa kabar buruk. Bab 982. Apa yang terjadi? Edward segera bertanya. Para ahli telah menghilang secara misterius, semua 538 dari mereka. Seolah-olah mereka bahkan tidak pernah ada di sini. Apa? Semua orang merasa seperti disambar petir ketika mendengar berita mengejutkan ini. Apa? Mereka semua menghilang, setiap satu dari mereka. Edward shock dan tidak percaya, sama seperti orang lain di sekitarnya. Itu benar, ini terlalu aneh. Semua orang benar-benar menghilang. Selain itu, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau perlawanan di tempat kejadian. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar mencapai kediaman Levi. Mereka menghilang begitu saja, orang tersebut melaporkan dalam sebuah buru-buru. Bagaimana mungkin, 500 pejuang elit menghilang ke udara tipis? Itu jelas tidak mungkin. Jaiden sangat terkejut. Edward menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Seseorang pasti telah mengambil tindakan terhadap mereka. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan hilangnya lebih dari 500 pejuang elit? Kejadian seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Semua orang sama bingungnya dengan dia. Tapi siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat lebih dari 500 pejuang elit tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Prestasi seperti itu jelas tidak mungkin.
Ya, siapa yang bisa memiliki kemampuan dan kekuatan seperti itu? Itu pasti bukan Levi, dia tidak memiliki kemampuan sekuat itu. Levi adalah orang pertama yang mereka singkirkan dari daftar kemungkinan tersangka. Edward tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ada seseorang yang menonjol yang tiba di sini belum lama ini? Kalau dipikir-pikir, Tuan Edward, memang ada seseorang yang menonjol di sini. Dewa Perang ada di sini, dan dia tampaknya telah membunuh sejumlah tokoh terkemuka, kata Jaiden kepadanya. Kalau begitu, pasti Dewa Perang yang memperhatikan para petarung elit ini. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa membuat lebih dari 500 orang menghilang seketika. Edward berpikir keras. Dalam hal ini, apakah Levi benar-benar seberuntung itu? Apakah Dewa Perang benar-benar menyelamatkan nyawanya? Jaiden berseru tak berdaya. Edward tiba-tiba teringat akan peringatan Jonah. Yang terakhir sudah memperingatkannya untuk tidak mengambil tindakan. Apa yang sulit dilakukan oleh keluarga garnisun di Haven tentang membunuh seorang bajingan? Bagaimana itu mungkin? Kurasa Jonah dan yang lainnya sudah bertemu dengan Dewa Perang. Segalanya segera masuk akal bagi Edward. Ya, itu mungkin. Saya mendengar bahwa Jonah pernah diselamatkan oleh Kirin, yang melapor kepada Dewa Perang. Oleh karena itu, masuk akal jika dia tidak akan berani melakukan apapun di bawah pengawasan mereka. Jaiden membenarkan spekulasi Edward. Edward membanting tangannya ke meja dengan keras. Artinya, selama kita di sini, kita tidak akan bisa membunuh Levi. Edward menggeram. Sepertinya begitu, apapun yang kita lakukan akan diamati oleh Dewa Perang, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari jangkauannya. Bagaimana satu bajingan bisa seberuntung itu? Edward mencibir. Damien telah mengatakan bahwa mereka semua harus mati jika bajingan itu tidak melakukannya. Pikirkan cara untuk mengeluarkan Levi dan ibunya dari sini. Bawa mereka ke tempat di mana kita tidak berada di bawah pengawasan Dewa Perang. Edward memerintahkan saat dia mencoba untuk menjaga nada putus asa dari suaranya. Ya Pak. Oh ya, Tuan Edward, saya pernah mendengar bahwa Dewa Perang juga seorang garnisun. Mungkinkah dia salah satu garnisun kota Auckland? Selain klan garnisun kota Auckland, tidak ada cabang garnisun lain yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan bakat yang unggul seperti ini. Jaiden tidak bisa tidak bertanya. Oh ya, ketika Dewa Perang muncul entah dari mana, kami berasumsi bahwa dia adalah bakat garnisun. Namun, setelah kami menyelidiki, kami menemukan bahwa itu tidak benar. Baik Grandmaster dan Master Tyrone berharap dia adalah Garrison. Juga, jika God of War milik klan Garrison di kota Auckland, posisi kita pasti akan lebih tinggi. Bab 983. Edward juga berharap. Grandmaster, Kenny Garrison, ayah Tyrone, yang juga merupakan kakek dari Levi, pernah berkata bahwa jika mereka bertemu dengan God of War, pria itu akan menjadi cicit mereka. Mereka berbagi nama belakang yang sama pula, posisi dan peringkat mereka juga sangat cocok. Ayolah, jika bajingan ini bahkan memiliki 1/10 dari kekuatan Dewa Perang, apakah klan Garnisun perlu membunuhnya? Tuan Tyrone dan bahkan Tuan Besar sendiri perlu memohon agar dia kembali ke keluarga. Edward menghela napas. Jaiden membiarkan dirinya tersenyum. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu, Tuan Edward? Bagaimana Anda bisa membandingkan seorang bajingan dengan Dewa Perang? Tidak ada gunanya membandingkan mereka berdua sama sekali. Itu benar, bajingan itu bermil-mil di bawah Dewa Perang. Mata Edward mengamati ruangan sebelum berkata, pikirkan bagaimana kita bisa mengeluarkan mereka berdua dari sana. Jaiden menjawab, Tuan Edward, saya punya ide. Keluar dengan itu kalau begitu. Edward, Anda bisa menggunakan nama klan Garrison dari nama Auckland City untuk mengeluarkan perintah kepada Jones di Southampton. Anda bisa menginstruksikan mereka untuk membawa pulang Emma Jones dan mengembalikan identitasnya sebagai Jones. Dengan itu, Emma dan Levi pasti akan berangkat ke kediaman Jones. Pada saat itu, bukankah mereka sudah siap untuk disembelih? Jaiden terkekeh mengancam setelah dia membagikan pikirannya. Edward mengangguk puas, berkata, brilian. Kami akan mengikuti apa yang Anda usulkan. Dia kemudian menambahkan, saya akan mengatur sekelompok pembunuh bayaran untuk menyergap sepanjang perjalanan mereka. Saat Levi muncul di Southampton, mereka akan langsung memusnahkannya. Malam itu sendiri, Edward membawa anak buahnya ke kediaman Jones di Southampton. Michael, karena Emma telah dibebaskan, kembalikan identitasnya. Ini adalah perintah dari klan Garrison. Edward menyampaikan perintahnya secara langsung. Michael, kepala keluarga Jones, tidak terlalu memikirkan perintah seperti itu. Ketika dia mendengar bahwa dia diizinkan untuk membawa pulang Emma, dia sangat emosional dan langsung setuju untuk melakukannya. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa di antara keluarga Levi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, gempa bumi besar telah terjadi tadi malam. Zoe dan Emma sama sekali tidak mengetahuinya. Zoe, kamu harus pergi bekerja dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini, Levi memberitahu. Dia kemudian menuju ke kompleks zona perang untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi tadi malam. Lindsay bersembunyi di sudut gelap di depan gedung Morris Group, mengamati sekelilingnya sepanjang waktu dia berada di sana. Dia berkemah di luar sana untuk mengkonfirmasi kematian Levi.
Dia telah mengambil tindakan seperti itu karena Jaiden tidak peduli untuk memberitahu dia tentang apapun. Oh, hanya Zoe yang ada di sini. Dan dia berjalan terburu-buru. Levi pasti sudah mati. Lindsay hampir tertawa terbahak-bahak. Musuhnya yang paling dibenci akhirnya mati. Levi, lihat bagaimana aku akan menyiksa Zoe sekarang. Lindsay tertawa sekali lagi sebelum dia memakai kacamatanya dan berjalan menuju pintu masuk Morris Group. Aku di sini untuk Zoe. Dia berjalan ke kantor Zoe dengan sikap arogan. Oh, Anda masih ingin bekerja, Miss Lopez. Mengapa saya tidak melihat Anda menangis? Pernyataan seperti itu membuat Zoe sangat bingung. Ada apa dengan Lindsay? Apakah ada yang salah dengannya? Dia bilang dia ingin berlutut di depan Levi kemarin, dan disinilah dia hari ini, menyemburkan hal-hal aneh. Ada apa dengan dia? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Zoe. Aku di sini hanya untuk melihatmu. Secara mental, kamu jauh lebih kuat dari yang kuharapkan. Dan di sini aku mengharapkanmu pingsan. Atau apakah kamu sebenarnya tidak mencintai Levi atau tidak peduli padanya sama sekali? Lindsay tertarik dengan bagaimana wanita lain berperilaku, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa maksudmu aku tidak peduli padanya? Tentu saja aku mencintainya. Zoe semakin bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Pada saat itu juga, pintu kantor terbuka, dan Levi masuk. Hantu, Lindsay berteriak keras ketika dia melihatnya. Bab 984. Hantu, Zoe semakin bingung. Mengapa Lindsay mengatakan omong kosong? Apakah aku terlihat seperti hantu bagimu? Levi terkekeh mendengar pertanyaannya. Lindsay melongo menatap pria itu dengan ekspresi ketakutan dan tidak percaya. Dia bertingkah sangat aneh. Kenapa dia terus berbicara omong kosong? Alis indah Zoe berkerut sedikit, dan kebingungan terpancar di matanya yang besar dan bulat. Dia di sini untuk berlutut di depanku. Dengan itu, Levi menyeret wanita yang ketakutan itu keluar dari kantor dan ke depan pintu masuk perusahaan. Baru saat itulah Lindsay perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu tidak mati, dia bertanya dengan tidak percaya. Sudah kubilang aku tidak akan mati, kan? Levi terkekeh. Wanita itu buru-buru mengirim SMS untuk meminta konfirmasi tentang masalah tersebut, dan Jaiden segera memverifikasi bahwa kematian Levi tidak terjadi seperti yang direncanakan. Bagaimana kamu masih hidup? Seharusnya tidak mungkin. Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar fakta ini. Mengapa kamu berkata begitu? Apakah kamu mengirim seseorang untuk membunuhku? Seringai di wajah Levi semakin lebar saat dia berbicara. Tidak, aku benar-benar harus pergi. Berbalik, Lindsay mencoba kabur. Tunggu, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Suara Levi menggema di telinganya. Apa, bagaimana kamu bisa menghentikanku pergi? Apa yang kamu coba lakukan? Dia membalas tanpa rasa takut. Aku tidak takut padanya, dia hanya bajingan tidak sah yang akan kehilangan nyawanya kapan saja. Apakah kamu masih ingat taruhan kita kemarin? Kata-katanya membuat ekspresi Lindsay jatuh. Namun, wanita itu menggertakkan giginya, menyangkalnya. Taruhan kita, taruhan apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertaruh denganku, tambahnya. Kamu mengatakannya di sini kemarin malam. Kamu mengatakan kepadaku bahwa jika aku masih hidup hari ini, kamu akan berlutut di depanku sekarang, kata Levi perlahan, mengucapkan setiap kata. Tidak mungkin, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Mengapa saya setuju dengan taruhan yang begitu lemah? Lindsay membantah dengan tegas. Minggir, aku pergi. Dia berusaha mendorongnya keluar, tetapi dia menangkapnya dan berkata, aku akan membiarkanmu pergi hanya jika kamu berlutut di hadapanku. Suara Levi sedingin es dan mengintimidasi. Wajah Lindsay memerah karena malu. Tentu saja saya ingat taruhannya, tapi tidak mungkin aku akan berlutut pada bajingan ini. Itu akan menjadi penghinaan seumur hidup. Saya wakil presiden grup Pinnacle dan tokoh terkemuka di bawah klan Garrison di kota Oakland. Menurut norma-norma di eselon atas masyarakat, saya lebih mulia dari yang lain karena hubungan dekat saya dengan klan Garrison. Akan sangat memalukan jika aku berlutut di depan anak haram seperti dia. Jadi tidak mungkin aku akan mengakuinya. Kamu mengklaim bahwa ada taruhan di antara kita. Apakah kamu punya buktinya? Dia bertanya, terus bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan taruhan apapun yang dibicarakan pria itu. Hanya Levi dan aku di sini kemarin, jadi aku yakin dia tidak punya bukti. Levi tertawa terbahak-bahak. Kau ingin bukti? Aku punya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman apa yang dikatakan Lindsay kemarin. Suaranya terdengar dari speaker telepon, dan jelas bahwa dia memang mengatakan dia akan berlutut di hadapan Levi jika dia tidak mati. Kamu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan merekam percakapan mereka. Dia tidak menyadari fakta bahwa Levi benar-benar membuat kebiasaan menyimpan potongan-potongan bukti setiap kali dia berurusan dengan orang-orang licik seperti dia. Apalagi yang harus kamu katakan? Berlututlah di depanku sekarang, dia mencibir padanya. Lindsay menembaknya dengan tatapan maut dan berkata, jadi bagaimana jika Anda memiliki bukti? Rekaman itu pasti palsu, bahkan jika itu nyata, saya hanya bercanda.
Beraninya Anda meminta saya untuk berlutut. Bermimpilah, tidak akan pernah seumur hidup Anda memenuhi syarat bagi saya untuk berlutut di depan Anda. Tidak mungkin bagi Anda untuk membuat saya melakukan hal seperti itu. Petik 2. Lindsay terus bersikeras untuk pergi tanpa malu-malu. Levi merengut. Baik, kurasa hanya ada satu cara untuk menangani bajingan seperti dia. Bab 985. Satu-satunya cara bagi saya untuk menyampaikan maksud saya adalah saya memukulnya. Renyah dan keras, tamparan keras mendarat di pipi Lindsay. Dia tercengang oleh pukulan tiba-tiba yang mendarat padanya, jadi dia menatap Levi dengan sangat tidak percaya. Beraninya kau menamparku. Aku hanya melakukannya karena kamu menolak untuk berlutut di depanku. Levi kemudian memberinya tamparan lagi. Dalam hitungan detik, wajah memerah wanita itu membengkak parah. Aku akan memukulmu sekali lagi jika kamu tidak berlutut. Tamparan lagi. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Tepat ketika dia akan menamparnya untuk keempat kalinya, Lindsay jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk di depannya, memohon dengan rengekan, aku akan berlutut sekarang, jangan pukul aku lagi. Dia berlutut di depan Levi 10 kali. Sementara itu, karyawan grup Morris memandang keduanya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Bahkan Zoe dan Iris menyaksikan adegan itu dimainkan. Iris, ada apa? Kenapa si arogan Lindsay Granger berlutut di depan Levi? Ini luar biasa, seru Zoe. Seorang sekretaris di samping mereka setuju, Anda benar. Lindsay adalah wakil presiden Pinnacle Group. Mengapa dia melakukan ini? Iris hanya memberi wanita itu senyum canggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia adalah bos yang maha kuasa dari Morris Group. Menatap pemandangan di lantai bawah, Zoe tertarik dengan Levi, pria misterius itu. Dia benar-benar pria misterius. Levi berdiri di pintu masuk perusahaan dan melontarkan senyum setengah kepada Lindsay. Kamu tidak akan ditampar jika kamu jujur dan berlutut di depanku. Wanita itu bergegas pergi begitu dia selesai berlutut padanya. Matanya penuh permusuhan dan kebencian saat dia pergi dengan tergesa-gesa. 6 tahun lalu, dia mengusirku dari Northampton, dan saat itu adalah aib terbesar dalam hidupku. Sekarang, dia membuatku mengalami penghinaan yang mengerikan lagi. Kebenciannya terhadapnya mulai tumbuh lebih kuat. Tunggu saja, Levi Garrison. Aku tidak akan membiarkanmu lolos untuk ini. Dia menggeram padanya melalui gigi terkatup. Namun, Levi tidak peduli tentang dia dan ancamannya. Kamu tidak bisa melawanku 6 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Lindsay bergegas untuk bertanya kepada Jayden tentang Levi, dan yang terakhir memberinya jawaban langsung, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya hak untuk menanyakan masalah tersebut. Hari sudah larut malam ketika Levi sampai di rumah. Dia melihat Emma mengalirkan kegembiraan dan kegembiraan ketika dia melangkah ke rumahnya. Bu, apa yang membuatmu begitu bahagia? Dia bertanya. Levi, kakekmu memintaku untuk kembali ke kediaman Jones. Dia akan mengembalikanku sebagai putri keluarga Jones dan menulis ulang namaku di daftar keluarga di kuil leluhur keluarga kita, jawab ibunya dengan sangat antusias. Wanita itu tidak memiliki banyak keinginan. Kembali ke keluarga Jones adalah salah satunya. Namun demikian, alis Levi menyatu pada kata-kata ibunya. Keluarga Jones tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Mengapa mereka tiba-tiba ingin mengembalikan ibu? Dia tertawa terbahak-bahak saat gelombang kesadaran menghantamnya. Ini pasti perintah dari klan Garrison. Michael pasti mengira klan Garrison telah memutuskan untuk membiarkan masa lalu berlalu dan berpikir bahwa mereka telah berhenti melawan ibu dan aku. Sedikit yang dia tahu bahwa ini hanyalah skema mereka. Klan Garrison mencoba memancing kita keluar dari sini sehingga mereka bisa membunuh kita dalam perjalanan ke kediaman Jones atau di Southampton. Michael datang untuk menjemput Emma sendiri keesokan harinya. Duo ayah dan anak dengan senang mengobrol sebentar setelah melihat satu sama lain. Emma bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apakah klan Garrison benar-benar meminta Anda untuk mengembalikan saya sebagai putri Anda? Apakah ini berarti mereka tidak akan melanjutkan masalah ini lagi? Michael tertawa ringan sambil menganggukkan kepalanya. Itu pasti, saya yakin mereka akan berhenti meminta pertanggungjawaban Anda. Itu sebabnya saya mengizinkan Anda kembali ke rumah. Ia menitikkan air mata bahagia mendengar kabar tersebut. Akhirnya, saya dan putra saya selamat. Kami sekarang bisa hidup damai. Levi memilih untuk tidak menyangkal skema terlalu dini. Aku baik-baik saja selama ibu bahagia. Bab 986. Puan Gary, Levi, ayo pergi. Untungnya, Michael bereaksi cukup cepat untuk tidak salah memanggil Levi. Tentu, ayo bergerak. Tak lama kemudian, konvoi besar mobil mewah keluarga Jones terlihat menuju ke Southampton. Kali ini, Michael menggunakan etiket kepulangan yang paling mengesankan karena rasa bersalah yang dia rasakan terhadap putrinya dan status Levi. Di dalam mobil, Emma hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk pulang. Klan Garrison akhirnya mengabaikan dendam di antara kami. Oleh karena itu, saya sekarang dapat menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir dengan bermartabat. Saat konvoi mobil mewah berangkat, Edward langsung diberitahu. Baiklah, kita harus pergi juga. Saatnya mengirimi Levi hadiah yang bagus, kata Edward sambil mencibir. Mobil keluarga Jones segera melintasi perbatasan ke Southampton, menuju pinggiran kota, tempat kediaman Jones berada.
Emma tertidur dalam perjalanan ke sana. Menatap wanita itu, Levi membuat sumpah di dalam hatinya. Ibu, aku akan melindungi mimpi dan harapanmu. Tidak mungkin aku akan membiarkan klan Garrison menyakiti kita. Di sisi lain, ayah Emma asyik dengan rencana besarnya untuk keluarganya. Dengan ibunya di sekitar, Levi tidak punya pilihan selain menerima pria ini sebagai kakeknya. Akibatnya, masa depan keluarga Jones tampak terjamin. Konvoi mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Apa yang sedang terjadi? Michael segera berteriak, menuntut jawaban. Sekelompok pejuang berpakaian hitam muncul di kedua sisi jalan dengan wajah membunuh. Michael turun dari mobil dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya, termasuk wajah Edward. Tuan Edward, apa artinya ini? Pria itu bingung dengan apa yang dilihatnya. Hahaha, God of War hadir di sekitar tempat tinggal Levi dan ibunya, jadi kami tidak nyaman untuk bergerak melawan keduanya. Itu sebabnya kami memancing mereka keluar. Terima kasih, kami sekarang memiliki kesempatan emas untuk menangkap mereka. Edward tertawa sinis. Baru pada saat itulah Michael menyadari bahwa dia telah dibodohi. Saya bertanya-tanya mengapa klan Garrison memilih untuk melepaskan permusuhan tiba-tiba. Mereka bahkan mengizinkan Emma untuk bergabung dengan keluarga Jones lagi. Ternyata itu hanya skema untuk memancing Levi sampai mati. Beberapa saat kemudian, Emma juga turun dari mobil, dan dia bergidik begitu melihat Edward. Aku tidak akan pernah bisa melupakan pria ini. Bagaimanapun, dia adalah kepala pelayan Tyrone Garrison. Mes, Jones, kita bertemu lagi. Sudah 30 tahun, kata Edward sambil tersenyum. Namun, nadanya segera berubah menjadi ganas. Sayang sekali aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu saat kita baru saja bertemu. Emma memberinya senyum pahit. Mengapa kalian tidak bisa membiarkan anak saya dan saya pergi? Hahaha, tidak mungkin. Kamu dan bajingan itu tidak pantas untuk hidup. Bagaimana kamu bisa tidak mengerti ini bahkan setelah 30 tahun? Edward tertawa terbahak-bahak mencemoohnya. Bagaimana dengan Tyrone? Bisakah dia benar-benar tega membunuhku dan darah dagingnya sendiri? Wanita itu bertanya dengan putus asa. Edward hanya terkekeh sebagai jawaban. Daging dan darahnya sendiri. Tuan Tyrone hanya memiliki satu putra, Damien Garrison. Olivia Garcia adalah satu-satunya istri. Siapa kalian berdua di mata Tuan Tyrone? Apakah dia mengenalmu? Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan klan Garrison. Ejekan Edward seperti pisau tajam yang menikam jantung Emma berulang kali. Sakit hati yang luar biasa membuatnya merasa seolah-olah hatinya berdarah. Kamu, bersama dengan bajingan yang kamu lahirkan itu, akan menghilang selamanya hari ini. Tuan Tyrone tidak akan diganggu lagi. Pria itu tertawa terbahak-bahak setelah berbicara. Maksudmu kita akan mati? Tanya Levi tiba-tiba. Apakah kamu bajingan itu? Edward bertanya sebagai balasan, matanya berkobar karena marah. Levi mencibir dengan suara dingin, jika ibuku tidak ada di sampingku sekarang, kamu pasti sudah mati setelah mengatakan hal seperti itu. Bab 987. Dia menolak untuk menunjukkan sisi ungu dan pembunuh dirinya di depan ibunya. Kalau tidak, orang-orang ini sudah lama mati. Emma menatap tajam ke arah putranya, dan rasa takut melandanya begitu dia melihat sekilas kebrutalan dalam dirinya. Kata-kata Levi secara singkat mengejutkan Edward dan anak buahnya. Sungguh arogan, kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh Tuan Edward. Itu konyol. Beraninya bajingan sepertimu begitu sombong. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Anak buah Edward membalas dengan marah. Tanpa diduga, Edward menyeringai bukannya menjadi marah. Itulah perbedaan antara Tuan Damien dan bajingan ini. Tuan Damien membuktikan dirinya dengan kemampuannya, tetapi bajingan ini semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Mereka berdua berbeda dunia. Saat itu, Michael memperingatkannya dengan dingin, pikirkan bahasamu, Edward. Dasar orang tua yang hina. Edward dan anak buahnya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar dari kepala keluarga Jones. Apa, Michael, beraninya kau membalas kami? Kau benar-benar berani. Selama ini, seorang pelayan seperti Caleb saja sudah cukup untuk menindas seluruh keluarga Jones. Michael dulu terlalu malu untuk mengucapkan sepatah kata pun di hadapan klan Garrison. Tapi dia punya nyali untuk meneriaki Edward hari ini. Perilakunya sama sekali tidak dapat diterima di mata mereka, mereka tidak tahu bahwa pria itu sama sekali tidak takut pada mereka sekarang. Michael menyeringai, mengapa saya harus takut ketika Levi ada di sini? Sialan kau, Michael, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Percaya atau tidak, aku bisa menyingkirkan seluruh keluarga Jones hanya dengan beberapa patah kata. Edward memekik marah. Jantung Michael berdetak kencang mendengar ancaman pria itu. Caleb sendiri, belum lagi Edward, memiliki kemampuan untuk memusnahkan keluarga Jones. Prestasi seperti itu sangat mudah bagi mereka, mereka terlalu kuat. Aku tidak percaya padamu, klan Garrison selalu angkuh di kota Oakland, dan sekarang kamu berperilaku kejam di tempat lain. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa melawanmu? Michael membantah. Apakah kamu benar-benar akan memihak bajingan dan ibunya melawan keluarga kita? Edward menembakkan belati ke arahnya. Ya, jadi bagaimana jika kami melawanmu? Kami sama sekali tidak takut. Mia,
kepala keluarga Jones tiba-tiba menyatakan. Ya, tidak ada yang bisa menyentuh putri dan cucuku selama aku ada. Aku tidak hanya akan melindungi mereka, tapi aku akan mengembalikan mereka. Dia putriku dan bagian dari keluarga Jones. Michael berteriak keras. Edward sangat marah dengan kata-katanya. Kemanapun dia pergi, semua orang menghormatinya, tidak ada yang berani menentang klan Garrison. Keluarga Jones adalah yang pertama. Mereka sebenarnya secara langsung menantang klan Garrison yang agung. Menurut aturan yang ditetapkan oleh klan Garrison di kota Oakland, semua keluarga Jones harus dibantai untuk tindakan ini sendirian. Baik, kamu dan keluargamu sudah gila karena ingin melawan klan Garrison. Kamu benar-benar memiliki bola baja. Edward menggeram. Dia kemudian mencibir, apakah kamu benar-benar ingin melindungi pasangan ibu dan anak itu? Bagaimana kamu akan melakukan itu? Atau apakah keluarga Jones memiliki apa yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka? Sungguh lelucon. Pria itu melambaikan tangannya, dan puluhan pejuang muncul seketika. Dia telah membawa para petarung yang sangat terampil ini dari klan Garnison bersamanya. Masing-masing dari mereka sebanding dengan Caleb. Tidak ada jalan keluar bagi keluarga Jones hari ini. Aku akan melindungi mereka bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Michael berusaha sekuat tenaga, bukan hanya demi keluarganya, tetapi juga agar Levi melihat tekadnya. Kamu tidak bisa melindungi keluarga Jones. Edward tanpa ampun. Bagaimana jika kita bergabung dengannya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mengenakan biaya. Detik berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari hutan di kedua sisi jalan. Sekitar 1000 dari mereka muncul di setiap sisi, kerumunan besar terbentuk di belakang dan di depan mereka. Orang-orang itu mengepung tempat itu dalam waktu singkat. Bab 988. Formasi sebesar itu mengejutkan semua orang, termasuk Edward dan para pejuangnya. Tidak pernah mereka mengira akan ada begitu banyak pria yang menunggu untuk menyergap. Terlepas dari kemampuan mereka yang tak tertandingi, Edward dan para pejuangnya tidak bisa menahan kepanikan di dalam. Keluarga Jones tercengang oleh pemandangan seperti itu, tetapi mereka segera tersadar kembali dan berada di atas bulan ketika mereka mengenali wajah beberapa pria itu. Di antara kerumunan itu berdiri seorang lelaki tua, dia tidak lain adalah Sabian. Sabian melangkah maju dan berteriak, Sabian Goyle dan ratusan keluarga terkemuka dari Southampton ada di sini untuk menyambut Nona Jones. Orang-orang lain yang berkumpul di sekelilingnya mengikuti jejaknya dan berteriak, selamat datang di rumah, Miss Jones. Suara memekakkan telinga mereka mengguncang semua orang yang hadir. Sementara itu, Emma menatap mereka dengan heran dan tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Sabian melirik Michael, tunggu apa lagi, bawa pulang Miss Jones sekarang. Setelah tersadar dari trans, Michael melirik Edward, mengisyaratkan kepada Sabian bahwa yang terakhir dan para pejuangnya masih menghalangi jalannya. Mengedipkan matanya sedikit, Sabian berkata dengan suara dingin, siapa yang berani menghalangi ratusan keluarga terkemuka dari Southampton? Ya, siapa yang berani menghentikan kita untuk menyambut mereka pulang? Yang lain mengikuti dan berteriak. Ini konyol. Kemarahan melonjak dalam diri Edward saat melihat kerumunan besar itu. Saya pikir keluarga Jones adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk melawan klan Garrison. Tapi sekarang, bahkan 100 keluarga terkemuka dari Southampton ada di pihak Emma. Apakah mereka mencoba untuk menantang otoritas kita? Tunggu, jangan berani-berani pergi. Dengan ekspresi bermartabat, Edward mengamati Sabian dan anak buahnya. Klan Garrison menuntut nyawa Emma Jones dan putranya diambil. Apakah Anda mengerti? Pergi sekarang, tidak ada orang luar yang boleh ikut campur dalam masalah ini, terutama petani sepertimu, tegur seseorang dari klan Garnison. Mendengar itu, Sabian terkekeh. Pertama, Southampton adalah wilayah kita. Kedua, Miss Jones berada di bawah perlindungan kita, jadi orang harus menyentuhnya. Itu benar, tak satu pun dari kalian bisa menindas kami di wilayah kami. Michael, bawa mereka pergi. Aku akan melihat siapa yang berani menghentikanmu pergi. Kami tidak berkeliling untuk membuat masalah, tapi kami bukan pengecut. Kami akan habis-habisan untuk melawan siapapun yang memprovokasi kami. Petik 2. Sabian bersikeras dalam keputusannya, tidak gentar dengan para petarung yang melotot ke arahnya. Sikap dari 100 keluarga terkemuka membuat marah anggota klan Garrison. Sejak kapan klan Garrison dari kota Oakland tidak memiliki otoritas di sini? Apakah orang-orang ini gila? Beraninya mereka melawan kita dan mencampuri urusan kita. Sabian, apakah kamu sudah memikirkan ini? Apakah kamu yakin ingin mencampuri urusan klan Garnison? Edward merengut. Ya, saya yakin. Siapapun yang menyerang Miss Jones dan Garrison akan dianggap sebagai musuh kita. Kami akan bertarung dengan semua yang kami miliki meskipun kami bukan tandingan Anda. Jadi bagaimana jika Anda anggota klan Garrison? Kami tidak takut padamu. Kami tidak akan melepaskanmu karena kamu menyebabkan kekacauan di wilayah kami. Sabian mengaturnya, menunjukkan resolusi keluarga terkemuka untuk berperang habis-habisan. Edward sekarang membara dengan amarah. Pasti ada sekelompok orang gila jika mereka cukup gila untuk melintasi klan Garrison. Mobil keluarga Jones memulai perjalanan mereka sekali lagi, mengabaikan Edward dan para pejuangnya, yang memendam amarah mereka saat melihat mereka pergi.
Para pejuang mencengkeram senjata mereka erat-erat, bersiap untuk menerkam dan membunuh Levi dan ibunya atas perintah Edward. Seluruh tempat itu dalam keheningan pin drop, detak jantung balap semua orang hampir terdengar. Bab 989. Perkelahian akan pecah saat suasana tegang menyelimuti mereka masing-masing. Jika klan Garrison membuat langkah pertama, 100 keluarga terkemuka tidak akan mundur, bahkan jika tindakan seperti itu akan merenggut nyawa mereka. Para pejuang klan Garrison masih menunggu perintah Edward. Namun, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun bahkan setelah mobil keluarga Jones menghilang dari pandangan mereka. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Edward sudah menyerah? Apakah kita tidak akan membunuh mereka? Para pejuang bingung. Mengapa klan Garrison harus takut pada orang-orang dari Southampton ini? Saat itu, bahkan Caleb bisa menangani mereka sendirian. Menatap Edward, Sabian berkata, "Cobalah. Aku tidak keberatan mengorbankan hidupku melawanmu." Semua pria di sisi Sabian memelototi para pejuang, siap bertarung sampai mati. Pada akhirnya, Edward tidak memberikan perintah pembunuhan, membiarkan mobil keluarga Jones pergi. "Mundur," Sabian menginstruksikan, dan 100 keluarga terkemuka pergi serempak. Segera, hanya Edward dan para pejuangnya yang tersisa berdiri di sana. Edward, mengapa Anda tidak memberi kami perintah untuk membunuh mereka?" Bingung, anak buahnya menanyainya. Edward menghela napas. "Saya tidak mengerti mengapa 100 keluarga terkemuka membela Emma. Apa yang membuat mereka begitu bertekad untuk melakukannya? Mereka tidak mengalah, bahkan setelah kami memperingatkan mereka. Yang lain juga tidak mengerti mengapa itu terjadi. Kami tidak perlu takut, Edward, mereka hanya memiliki beberapa ribu orang. Itu sama sekali bukan ancaman bagi kami." "Ya, aku tahu itu. Tapi jika kita memilih untuk memulai pertarungan, kita berdua akan terluka parah. Lagi pula, hanya ada lusinan pria bersama kita sekarang. Mereka jauh lebih banyak dari kita. Selain itu, berita akan muncul jika kita membuat masalah besar dari ini." Edward menganalisis situasi dan memecahnya agar para pejuang mengerti. "Kau benar, jika kita mendorong mereka ke tepi, mereka mungkin memberitahu seluruh Erudia tentang perbuatan kita. Tapi apakah kita hanya akan menanggung rasa tidak hormat mereka?" Edward mencibir, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Bunuh mereka. Apa menurutmu itu mungkin? Mari kita kembali dulu. Kita perlu menyusun strategi langkah selanjutnya. Kali ini, klan Garrison telah kalah total. Kita bisa membunuh mereka tanpa berkeringat, tapi keluarga terkemuka dari Southampton menyelamatkan mereka. Ada yang tidak beres." Saat itu, Caleb sendiri bisa menindas seluruh Hampton Selatan, tetapi orang-orang sekarang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi duo ibu dan anak itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Sementara itu, mobil keluarga Jones telah tiba di kediaman Jones. Emma masih dalam keadaan bingung. "Mengapa keluarga terkemuka di Southampton melindungi saya? Mereka bahkan berani melawan klan Garrison." Sebelum dia bisa menyatukan potongan-potongan itu, dia mendapati dirinya di depan kuil leluhur. Ada serangkaian prosedur rumit yang harus dilalui sesuai dengan hukum keluarga. Namun demikian, Michael tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menuliskan nama putrinya di daftar keluarga. Mau tak mau dia melirik Levi beberapa kali. Namun, yang terakhir hanya membelai kepala Mia dan berkata, "Buat sederhana." Mia mengangguk setuju. "Baiklah, mari kita membuatnya sederhana." Setelah mendapat persetujuan dari Levi dan kepala keluarga, Michael menyederhanakan prosedurnya. Sebelum langkah terakhir dari pemulihan, Emma memanggil Michael, menyebabkan semua orang berbalik dan menatapnya dengan ekspresi bingung. "Ayah, apakah kamu yakin akan mengembalikanku?" dia bertanya. "Ya, aku positif." Ayahnya mengangguk tegas. "Tapi klan Garrison belum menyetujui ini. Jika kamu melakukannya, kamu akan melawan mereka, dan mereka pasti akan menyalahkan kita. Apakah kamu atau keluarga Jones tidak takut?" dia bertanya. "Jangan khawatir, saya sudah memikirkannya matang-matang. Bagaimana saya bisa membiarkan putri dan cucu saya menjadi yatim piatu dan tunawisma? Saya akan melawan klan Garrison jika mereka menyalahkan kita. Saya akan melakukan apapun untuk memulihkannya." "Anda?" Levi mengangguk setuju. "Mengapa kita harus takut pada klan Garrison?" Bab 990. Mendengar kata-kata Levi yang menghibur, Michael merasa yakin bahwa dia membuat keputusan yang tepat. "Apapun yang terjadi, dia akan ada di sini untuk mendukung kita. Aku akan mengembalikan Emma Jones sebagai bagian dari keluarga Jones di depan leluhur kita hari ini." Segera, ritual berakhir, dan nama Emma ada di daftar keluarga sekali lagi. Wanita itu telah menunggu hari ini terlalu lama. Air mata kegembiraan lolos dari matanya begitu ritual selesai. "Saya pikir hidup saya sudah berakhir. Tetapi yang sangat mengejutkan saya bersatu kembali dengan putra saya dan diterima kembali sebagai bagian dari keluarga Jones. Aku akan bahagia bahkan jika aku mati sekarang. Namun, keinginan terbesarku adalah untuk menyatakan di depan klan Garrison bahwa putraku bukanlah seorang bajingan, tetapi seorang penguasa tertinggi yang harus kalian semua hormati. Namun, itu tidak mungkin, karena klan Garrison terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kompetennya Levi,
Pencapaiannya selama 30 tahun tidak seberapa dibandingkan dengan klan Garrison, yang telah membangun fondasi yang kuat selama beberapa ribu tahun. Setelah pemulihan Emma, keluarga Jones dari seluruh Erudia menelepon untuk memberi selamat padanya. Emma merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia biasa mendapat masalah, semua keluarga besar lainnya, selain keluarga Jones di Southampton, langsung menjauhi dan memutuskan hubungan dengannya. Mengapa mereka memberi selamat padaku kali ini? Saya tidak mengerti. Dari sikap Penatua Goel hingga tindakan keluarga terkemuka, semuanya tampak begitu aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya menjadi seperti ini karena putranya. Pada malam hari, Emma akhirnya mengadakan makan malam reuni dengan keluarganya setelah 30 tahun yang panjang. Sementara itu, Edward dan anak buahnya masih berkeliaran di suatu tempat di Southampton. Mereka tidak berani kembali tanpa membunuh Levi dan ibunya. Damien mungkin akan mengakhiri hidup mereka jika mereka kembali dengan tangan kosong dan tidak membawa kabar baik. Kami tidak dapat mengetahui mengapa Sabian melakukan hal seperti itu bahkan setelah mengetahui bahwa itu adalah urusan klan Garrison. Setelah berjam-jam mencari, Edward dan anak buahnya tidak berhasil menemukan apapun, bahkan satu petunjuk pun. Mungkinkah karena Levi, pria itu tampak misterius bagiku. Seseorang menyuarakan kecurigaan mereka. Levi, menurutmu itu mungkin? Aku tidak perlu membunuhnya jika dia memiliki wewenang untuk memimpin 100 keluarga terkemuka di Southampton. Jika itu benar-benar terjadi, Tuan Tyrone akan membawanya pulang, bantah Edward dingin. Itu benar, bajingan itu tidak mungkin sekuat itu. Semua orang mengangguk. Saat itu, telepon dari Damien datang. Edward, bagaimana semuanya? Apakah sudah beres? 3 hari seharusnya sudah lebih dari cukup bagimu untuk melaksanakan tugasmu. Suara kasar pria itu terdengar di seberang telepon. Puan Damien, saya. Edward terdiam karena takut membuat putra Tyrone marah. Kau pasti bercanda, bukankah kau yang membunuh bajingan itu? Edward bergidik mendengar suaranya. Puan Damien, izinkan saya menjelaskan. Tidak, aku tidak ingin alasan apapun darimu. Bagaimana mungkin kamu tidak membunuhnya? Dasar bajingan yang tidak berharga. Tegurannya membuat Edward menggigil. Pria itu tahu cara Damien melakukan sesuatu lebih baik daripada orang lain. Yang terakhir adalah psiko yang kejam dan kejam yang bisa mengambil nyawa seseorang tanpa mengedipkan mata. Membayangkan konsekuensinya membuat Edward takut siang hari. Puan Damien, ada perubahan situasi. Mungkin kita harus memikirkan kembali keputusan untuk membunuh Levi, sarannya hati-hati. Apa, kenapa kita tidak bisa membunuh bajingan itu? Apa kau sudah gila? Damien meraung. Puan Damien, sesuatu terjadi ketika. Apakah kamu ingin aku membunuh bajingan itu sendiri? Tidak, Tuan Damien, Anda seharusnya tidak perlu menangani masalah sekecil itu sendiri. Masalah kecil, sudah 3 hari, tapi bajingan itu masih hidup. Namun, ini dia, memberitahuku bahwa itu masalah kecil. Damien kemudian berhenti sejenak, penasaran. Apakah bajingan itu benar-benar kuat dan ulet? Apakah sangat sulit untuk membunuhnya? Bersambung.